semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang subquery di MySQL, cara kerja dan contoh penggunaan dalam query bersarang. Berikut susunan materi yang akan saya jelaskan. Kita akan mulai dari pengertian dasar subquery, lalu melihat strukturnya, jenis-jenisnya, contoh penggunaannya di berbagai bagian query seperti where, select, dan from, serta menutup dengan kelebihan, kekurangan, dan perbandingan dengan join. Oke, selanjutnya apa itu subquery? Subquery bisa disebut juga dengan subselect atau nested select. Artinya, query yang ada di dalam perintah SQL lain. Misalnya, select, insert, update, atau delete. Subquery dapat digunakan dimanapun ekspresi tersebut digunakan dan harus ditutup dengan tanda kurung. Subquery akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum query utama. Kemudian hasil keluaran dari subquery ini diteruskan ke query utama, sehingga dapat dibilang bahwa query utama bersifat dependen terhadap subquery. Oke, setelah mengetahui apa itu subquery, kita akan beralih ke struktur dasar subquery. Struktur dasar subquery terdiri dari dua bagian utama, yaitu outer query atau query utama dan inner query atau query di dalam tanda kurung. Query di dalam tanda kurung dijalankan terlebih dahulu untuk menghasilkan data. Kemudian hasilnya dipakai oleh query luar untuk menampilkan hasil akhir. Contohnya, kita bisa mengambil daftar karyawan dari negara tertentu dengan subquery yang memilih kode kantor di negara tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis subquery. Secara umum, ada beberapa jenis subquery yang dibedakan berdasarkan jumlah hasil atau hubungannya dengan query luar. Yang pertama, ada scalar subquery yang menghasilkan satu nilai saja. Yang kedua, multiple row subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Dan yang ketiga, correlate subquery yang bergantung pada nilai dari query luar sehingga dijalankan berulang untuk setiap baris. Berikut adalah contoh database yang akan kita gunakan pada contoh jenis-jenis subquery. Nah, di sini ada tabel productiveness, employees, obvious, product, order details, order, dan payment. Berikut adalah contoh scalar subquery. Dengan kode ini, kita bisa mencari produk yang harga belinya lebih besar dari rata-rata harga seluruh produk. Query select a VG by price from products hanya menghasilkan satu nilai, yaitu rata-rata harga beli. Maka dari itu, query tersebut termasuk scalar subquery. Nah, kita coba implementasikan ke PHP MyAdmin. Saya akan mengimplementasikan code scalar subquery tadi ke PHP MyAdmin. Nah, setelah ke halaman PHP MyAdmin, kita beralih ke SQL ini. Dan di sini kita copy atau salin kode yang tadi ke dalam SQL ini. Nah, setelah selesai memasukkan kode tadi ke dalam SQL ini, kita pencet go di bawah ini, lalu outputnya akan muncul. Nah, di sini kenapa kok banyak baris, banyak kolom, sedangkan
Scalar subsquare itu adalah nilai tunggal. Nah, sebenarnya subsquare select AVG by price from products ini hanya menghasilkan satu nilai tunggal, yaitu rata-rata harga beli dari semua produk. Nilai ini bersifat skalar karena hanya satu baris dan satu kolom. Kemudian, query utama membandingkan setiap baris produk dengan nilai-nilai tersebut. Jadi, setiap produk dicek apakah buy price-nya lebih besar dari rata-rata. Kalau iya, maka baris itu ditampilkan. Karena banyak produk yang memenuhi kondisi tersebut, maka hasilnya memang banyak baris, banyak kolom. Tapi itu bukan karena subsquare-nya multi-row, melainkan karena filter where-nya ini menemukan banyak data yang cocok. Jadi, kesimpulannya, subsquare ini tetap termasuk scalar subsquare karena hanya menghasilkan satu nilai. Banyaknya hasil di output adalah efek dari kondisi yang cocok di banyak baris, bukan dari subsquare-nya. Seperti itu. Lanjut ke jenis kedua, yaitu multiple row subsquare. Multiple row subsquare digunakan saat hasil yang dikembalikan lebih dari satu baris data. Misalnya, kita ingin menampilkan semua pelanggan yang pernah melakukan pesanan. Berikut code yang bisa digunakan di PHP MyAdmin atau di SQL. Nah, subsquare di bagian dalam mengambil semua customer number dari tabel orders, lalu query utama mengambil hasil tersebut untuk menampilkan customer name dari tabel customers. Karena subsquare menghasilkan banyak baris, maka disebut multiple row subsquare. Kita lakukan yang sama seperti yang di scalar subsquare. Kita implementasikan code dari multiple row subsquare yang ada di PPT sebelumnya ke SQL ini di PHP MyAdmin. Kita kembali ke SQL ini, lalu kita salin code multiple row subsquare tadi ke SQL ini. Nah, selesai disalin, seperti biasa kita ke Go. Lalu berikut adalah outputnya. Nah, di code ini di bagian select distinct customer number from order ini, subsquare ini mengambil semua customer number dari tabel orders. Dan karena kita pakai distinct, maka hasilnya tidak akan duplikat. Hasilnya bakal banyak baris dan banyak kolom, karena subsquare-nya bisa mengembalikan lebih dari satu nilai, maka disebut multiple row subsquare. Kemudian, query utama menggunakan hasil tersebut untuk menyaring data dari tabel customers, tepatnya ambil semua customer name dari pelanggan yang customer number-nya ada di dalam hasil subsquare. Jadi, secara keseluruhan, ini menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan pesanan dengan cara mencocokkan customer number dari tabel customer dengan hasil dari subsquare di tabel orders. Selanjutnya, jenis ketiga yaitu correlate subsquare yang punya hubungan langsung dengan query luar. Correlate subsquare sedikit berbeda karena dia bergantung pada nilai dari query luar, yang artinya subsquare akan dievaluasi berulang kali untuk setiap baris di query utama. Contohnya, ketika kita ingin menampilkan produk yang harganya lebih besar dari rata-rata harga di kategori produk yang sama.
Berikut code yang bisa diimplementasikan di PHP MyAdmin. Dari code tersebut, subsquery mengambil rata-rata by price berdasarkan produk line dari baris saat ini di query luar. Karena ada hubungan langsung antara subsquery dan query utama, maka ini disebut correlate subsquery. Oke, kita implementasikan code tadi di correlate subsquery ke SQL. Seperti caranya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita salin code-nya. Nah, setelah disalin, kita pergi ke Go. Nah, di sini akan menampilkan produk-produk yang harga belinya lebih tinggi dari rata-rata harga di kategori yang sama. Nah, di subsquery ini, bagian ini, menghitung rata-rata harga beli, tapi bukan dari seluruh produk, melainkan hanya dari produk yang berada di kategori yang sama dengan baris saat ini di query utama. Karena subsquery menggunakan product line yang berasal dari query luar, maka subsquery akan dijalankan berulang kali. Satu kali untuk setiap baris di tabel produk. Setiap kali subsquery dijalankan, dia akan menghitung rata-rata harga untuk kategori tertentu, lalu dibandingkan dengan by price dari produk di baris tersebut. Jika harga beli produk lebih tinggi dari rata-rata di kategorinya, maka produk itu akan ditampilkan. Nah, hasilnya bisa berbeda-beda tergantung isi tabel dan kategori produk yang ada, karena setiap baris punya konteks perhitungan yang berbeda. Sekarang kita lihat bagaimana subsquery bisa digunakan di bagian where. Subsquery juga bisa diletakkan di bagian where untuk menyaring data tertentu. Misalnya kita ingin tahu siapa pelanggan yang pernah melakukan pembayaran di atas 100.000. Berikut code yang bisa diimplementasikan di PHP MyAdmin. Dari code tersebut, subsquery di dalam where mencari daftar customer number dari tabel payments dengan amounts lebih dari 100.000 rupiah. Lalu query utama menampilkan customer name dari tabel customers. Jadi subsquery di where berfungsi sebagai filter data. Sekarang kita masukkan code di layar tadi, subsquery di bagian where tadi ke SQL. Nah, setelah itu, seperti biasa kita salin ke sini. Nah, setelah salin kita pergi ke Go. Nah, berikut adalah outputnya. Di sini subsquery digunakan dalam klausa where untuk memilih pelanggan dengan pembayaran lebih dari 100.000. Subsquery di dalam kurung mengambil daftar customer number dari tabel payments yang memiliki amounts lebih dari 100.000. Kemudian, query utama mencocokkan hasil tersebut dengan data di tabel customers dan menampilkan customer name dari pelanggan yang sesuai. Karena subsquery-nya bisa mengembalikan banyak baris, maka ini termasuk ke multiple row subsquery
Fungsinya sebagai filter untuk menyaring pelanggan yang memenuhi kondisi tertentu. Selain di where, subsquery juga bisa digunakan di bagian select seperti kode berikut. Subsquery juga bisa digunakan di bagian select untuk menampilkan hasil perhitungan tambahan. Contohnya di sini, setiap baris pelanggan akan disertai total semua pembayaran. Dari kode tersebut, subsquery menghitung jumlah amount dari tabel payments berdasarkan customer number masing-masing pelanggan. Hasilnya ditampilkan sebagai kolom baru bernama total pembayaran. Ini membuat query lebih dinamis dan informatif. Kita ke implementasikan contoh subsquery di bagian select. Seperti biasa, ke bagian SQL, lalu taruh kodenya di sini. Nah, setelah selesai, kita ke Go. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, di subsquery di bagian select digunakan buat menghitung total pembayaran setiap pelanggan. Jadi, untuk setiap baris pelanggan, MySQL akan menjalankan subsquery yang menjumlahkan total amount dari tabel payments berdasarkan customer number dari pelanggan tersebut. Hasil dari subsquery ini ditampilkan sebagai kolom tambahan bernama total underscore pembayaran. Sehingga kita bisa melihat nama pelanggan sekaligus total pembayaran yang pernah mereka lakukan. Karena subsquery ini dijalankan satu kali untuk setiap baris, ini termasuk ke correlate subsquery karena subsquery-nya tergantung pada nilai dari query luar. Selanjutnya kita bahas penggunaan subsquery di bagian from. Subsquery di bagian from berfungsi seperti tabel sementara yang bisa digunakan dalam query utama. Misalnya kita ingin menghitung rata-rata total pembayaran tiap pelanggan. Berikut kode yang bisa diimplementasikan atau digunakan di PHP MyAdmin. Dari kode tersebut, subsquery di from menghitung sum amounts untuk setiap pelanggan. Lalu, query utama menghitung rata-rata dari hasil tersebut. Ini berguna saat kita ingin membuat perhitungan per tingkat tanpa membuat tabel baru. Terakhir, ini masukkan code dari subsquery di bagian from. Kita ke SQL, lalu masukkan kodenya ke sini. Nah, setelah selesai, kita ke Go, lalu outputnya akan seperti ini. Dalam code atau contoh subsquery di bagian from, subsquery di bagian from ini berfungsi untuk membentuk tabel sementara yang namanya total underscore per underscore pelanggan. Nah, subsquery tersebut menghitung total pembayaran sum amount untuk setiap customer number. Lalu hasilnya digunakan oleh query utama untuk menghitung rata-rata dari total pembayaran tersebut. Penggunaan subsquery di from sangat berguna saat kita melakukan perhitungan bertingkat tanpa harus membuat tabel baru secara manual. Karena subsquery menghasilkan data yang bisa dianggap seperti tabel, kita bisa memberi alias untuk mengolahnya seperti tabel biasa. Oke, setelah melihat berbagai jenis dan penggunaannya, mari kita tinjau kelebihan dan kekurangan dari subsquery.
Subquery punya beberapa kelebihan, yaitu ia bisa menyederhanakan query kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dibaca dan terkadang bisa menggantikan join, tapi di sisi lain, subquery bisa memperlambat kinerja jika data terlalu besar karena dijalankan berulang kali, terutama pada core word subquery. Maka dari itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir, mari kita bandingkan dua teknik yang sering digunakan dalam SQL, yaitu subquery dan join. Meskipun keduanya bisa menghasilkan output yang mirip, cara kerjanya berbeda dan masing-masing punya keunggulan tersendiri. Dari sisi logika, subquery bekerja secara bertingkat, yang artinya query di dalam kurung dijalankan terlebih dahulu, lalu hasilnya dipakai oleh query utama. Sebaliknya, join langsung menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan relasi tertentu, sehingga proses lebih langsung. Kalau yang performa, join biasanya lebih cepat karena database engine bisa mengoptimalkan penggabungan tabel dengan efisien. Sedangkan subquery, terutama bisa bersifat correlate, bisa lebih lambat karena dijalankan berulang kali untuk setiap baris. Lalu dari segi keterbacaan, subquery lebih mudah dipahami saat kita ingin memproses bertahap atau mengambil hasil sementara. Join lebih cocok digunakan saat relasi antar tabel sudah jelas dan kita ingin langsung menggabungkan data. Untuk penggunaan praktis, subquery sering dipakai saat kita butuh hasil perhitungan atau filter yang bersifat sementara, seperti total pembayaran per pelanggan atau rata-rata produk. Join lebih efisien digunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel sekaligus, seperti daftar pesanan lengkap dengan nama pelanggan dan detail produk. Jadi, baik subquery maupun join punya peran penting masing-masing. Pemilihan teknik tergantung pada kebutuhan query, struktur data, dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Jadi, itulah pembahasan tentang subquery di MySQL, cara kerja dan contoh penggunaan dalam query bersarang. Kita sudah mempelajari pengertian, struktur, jenis-jenis subquery, serta contoh penerapannya di where, select, dan from. Semoga materi ini bisa membantu untuk memahami cara kerja query bersarang dan bagaimana menggunakan untuk analisis data yang lebih efisien. Terima kasih.